الصمد حبيبي يا محمد يا صادق الوعد يا مؤيد بنفق الصمد يا صادق المقال يا ذا المقام العلي يا صادق المقال يا ذا المقام العلي يا من أباه ربي بالطيب الأفعال يا من سريت ليلى وصاحب جبريل 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 في المسجد الأقصى في تلك الليلة في تلك الليلة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, spirit Isra Mi'raj, hadiah Tuhan untuk kita. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, betapa terhormatnya dan betapa bernilainya tatkala suatu ciptaan yang telah diciptakan oleh penciptanya menjadi suatu kebanggaan bagi penciptanya itu sendiri. Menjadi kebanggaan bagi penciptanya. Dari itulah sebaik-baik manusia adalah manusia yang diakui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai hambanya. Sebaik-baiknya umat Nabi Muhammad SAW adalah umat yang diakui oleh baginda Nabi Muhammad SAW sebagai umatnya. Dari sanalah sebagian ba'dus shalihin memohon dan meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar menjadi umat yang dipilih, menjadi umat pilihan baginda Nabi Muhammad SAW, menjadi orang yang terdekat kepada baginda Rasul Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mempublikasikan mukjizat atau kejadian Isra dan Mi'raj yang Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan kepada sebaik-baik hambanya, pada paling utamanya hambanya Nabi Muhammad SAW. Beliau mengkhabarkan dengan setinggi-tingginya titel yang Allah anugerahkan kepada baginda Nabi, seraya berfirman dalam Al-Quran, Subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha suci Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberi kekuatan kepada Nabi Muhammad SAW untuk mendapatkan penghargaan, bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dengan kekuatan tersebut Nabi Muhammad SAW bisa menembus beberapa alam yang tidak bisa ditembus oleh makhluk apapun di muka bumi ini. Maha suci Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengisrokan, menjalan malamkan dengan hambanya, bi'abdihi, dengan hambanya. Kalimat hamba ini adalah suatu kehormatan yang luar biasa. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengatakan binabihi, dengan nabinya? Tidak mengatakan birasulihi, dengan utusannya? Tidak mengatakan bihabibihi, dengan kekasihnya, walaupun Nabi Muhammad adalah kekasihnya. Walaupun Nabi Muhammad adalah nabinya. Walaupun Nabi Muhammad memang benar-benar utusannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih dalam hal ini dengan kedudukan yang tidak ada kedudukan di atasnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu kedudukan ubudiyah.
kedudukan penghambaan, kedudukan yang sangat terhormat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaupun secara logika kita berpikir, bukankah hamba adalah sesuatu yang hina? Benar. Kehambaan hina jika majikannya adalah manusia. Maka manfaat dan kebaikan seorang hamba sahaya ini akan diambil oleh majikannya. Tapi jika seseorang adalah menjadi hamba Allah, menjadi hamba Allah, Abdullah, maka kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan Allah anugerahkan kepada hamba ini. Pangkat kehambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi seorang hamba adalah suatu kehormatan yang tinggi. Dari itu Al-Imam Al-Qati'iyat dalam syirannya mengatakan, wa mimma zadani syarafan wa tihan wa qittu an ata'a bihi thuraya dukhuli tahta qaulika ya ibadi wa an sayyarta Ahmad Ali Nabiya. Termasuk sesuatu yang menambah aku bangga, membuat aku semakin bangga, semakin senang. Dari saking senangnya, seakan saya menginjak bintang seroja. Apa yang membuat saya bahagia? Apa yang membuat saya bangga? Masuknya aku dalam panggilan Allah, wahai hambaku, wahai hambaku. Artinya aku diaku oleh Allah. Saya diaku oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai hambanya. Anugerah yang lebih lagi selain saya diaku sebagai hambanya dan saya masuk dalam bagian umatnya, kekasihnya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu. Di saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dihaturkan oleh sebagian raja untuk makan bersamanya di kursi kehormatan yang telah dibuat dengan bahan yang indah dan pembuatan oleh tukang kursi yang paling handal, Nabi Muhammad memilih makan di bawah tanah. Terus tanyakan, wahai Nabi, oleh sahabat, kenapa engkau makan di bawah tanah? Kata Nabi Muhammad SAW, saya adalah hamba. Saya adalah hamba. Saya makan sebagaimana hamba. Mudah-mudahan hakikat penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semakin diperkuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak sedikit dari kalangan para sahabat, para tabi'in, para tabi'it tabi'in, dan penerus-penerusnya sampai ke bawah. Mereka yang diberi kesempurnaan dalam penghambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diceritakan dan diriwayatkan oleh sebagian sahabat, sosok orang yang tawadhu, sosok orang yang merasa dirinya adalah hamba yang hina, yang tidak memiliki apapun. Padahal orang tersebut adalah termasuk orang yang mendapatkan tempat di hati Nabi Muhammad SAW, yang dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Dia adalah sahabat Zahir bin Haram. Sahabat Zahir bin Haram adalah seseorang badui, orang desa yang sederhana, memakai pakaian sederhana, pekerjaannya menjual hasil tani atau hasil alam yang dia dapatkan di desanya ke kota Madinah. Zahir bin Haram adalah sosok pecinta Nabi Muhammad SAW, orang yang sangat merindukan baginda Nabi Muhammad SAW, merasakan kesenangan yang dahsyat di saat Nabi Muhammad SAW datang ke desanya, merasakan kepuasan yang dahsyat di saat dirinya bisa berkhidmat kepada Nabi Muhammad SAW, di saat dirinya bisa melayani baginda Nabi Muhammad SAW. Di satu saat Nabi Muhammad SAW diberi kesempatan Allah Subhanahu wa Ta'ala berziarah ke desanya. Di setiap hari dan saatnya Zahir tidak pernah absen untuk berada di sandingnya, berkhidmat kepada Nabi Muhammad SAW. Sehingga Nabi Muhammad kalaupun mau pulang dari desanya itu, sahabat Zahir memberikan oleh-oleh dan hadiah kepada Nabi Muhammad SAW.
tahadu tahabu, sebagaimana yang telah disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, saling memberikan hadiahlah kamu agar bertambah kecintaan kamu satu sama lain. Di satu saat Nabi Muhammad SAW di saat itu bepergian, sahabat Zahir turun dari desanya. Seperti biasanya, sebelum sahabat Zahir menjual hasil buminya di pasar, pasti beliau suan kepada Nabi Muhammad SAW, memberikan hadiah kepada beliau. Dan sebelum pulang ke desanya, juga memberikan hadiah kepada beliau Nabi Muhammad SAW. Di satu saat sahabat Zuhair turun dari desanya, ingin memberikan satu pemberian kepada Nabi Muhammad dari hasil alamnya, dari hasil alam sekitarnya. Di saat itu Nabi Muhammad SAW berpergian. Sahabat Zuhair tidak bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Sehingga langsung sahabat Zuhair itu ke pasar dan menjual apa yang biasa dijual oleh sahabat Zuhair di pasar. Tiba-tiba Nabi Muhammad datang ke rumahnya melihat hadiah. Oh, ini kok ada hadiah? Tidak ada yang memberi hadiah seperti ini kecuali sahabatku yang bernama Zahir bin Haram. Pasti dia ada di pasar. Akhirnya Nabi Muhammad SAW menyusul sahabat Zahir bin Haram ke pasar. Tiba-tiba Nabi Muhammad melihatnya sahabat Zahir dalam keadaan tawar-menawar barang yang dijualnya kepada pembeli. Tanpa diketahui oleh sahabat Zahir, tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada sahabat Zahir, tiba-tiba Nabi Muhammad SAW memeluk sahabat Zahir dari belakang, sehingga dada Nabi menempel kepada punggung sahabat Zahir, seraya menutupi mata sahabat Zahir. Sahabat Zahir bertanya, siapa yang memelukku? Siapa yang di belakangku ini? Setelah dirasa oleh sahabat Zahir, ternyata Nabi Muhammad SAW. Sahabat Zahir menikmati pelukan itu. Akhirnya oleh Nabi Muhammad SAW dikatakan, Man sayastari hadal abad, man sayastari hadal abad, man sayastari hadal abad. Siapa yang membeli budak ini? Siapa yang membeli budak ini? Tapi subhanallah, jika hati sudah dibersihkan oleh Allah, jika hati sudah disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan menerima sesuatu yang baik. Apa yang terbersit dalam hati sahabat Zahir bin Haram? Bukan terbersit Nabi Muhammad SAW akan menjual dirinya, tidak. Tapi yang terbersit, dirinya akan dijual oleh Nabi Muhammad kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai penciptanya. Bukankah Allah berfirman dalam Al-Quran, Innallaha astara minal mu'minina anfusahum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menebus dari orang-orang mukmin jiwa-jiwa mereka, diri-diri mereka. Mudah-mudahan kita dianugerahi kesempurnaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya sahabat Zahir merasa tidak pantas untuk dijual kepada Allah karena banyaknya kekurangan, banyaknya penyakit dalam hatinya. Sehingga sahabat Zahir mengatakan kepada Nabi dalam pelukan itu, Satajiduni kasidan ya Rasulullah, kau akan menemukan penuh kekurangan dalam diriku ya Rasulullah. Pantaskah aku menjadi hamba Allah? Sempurnakah aku sebagaimana yang telah diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Tapi bagaimana pembelaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Lasta bikasidin ya Zahir, bal anta ghalin. Engkau tidak ada cacatnya wahai Zahir. Bahkan engkau adalah hamba yang mahal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita juga termasuk hamba-hamba yang mahal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like and subscribe video kami.